331 planet untuk. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, bintang Changlan, di dalam dunia penguasa sektor. Luo Feng dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang dengan cepat membersihkan sisa-sisa pertempuran. Haha, benar-benar elit muda dari gedung 100 harimau, nona kecil ini benar-benar menggunakan komputer kuantum AI. Aku tidak perlu membelinya lagi, aku akan menggunakan ini saja. Dewa petir sangat puas, Luo Feng menggunakan sesuatu yang melampaui AI yang hidup, Hong menggunakan komputer kuantum AI dan Dewa petir hanya menggunakan komputer kuantum biasa. Bahkan ada cincin penyimpanan, dan senjata roh. 6 prajurit tingkat bintang 9 ini jika digabungkan tidak akan sebanding dengan harta karunnya. Tainan He bergerak dan dengan cepat mengumpulkan setiap harta yang berharga. Di antara 6 prajurit tingkat bintang 9, ada 3 pembaca roh dan 3 petarung. Namun, standar mereka mendekati penjaga Nuolan San, oleh karena itu mereka hanya berada di dasar gedung 100 harimau, dikirim hanya untuk membantu melindungi 2 elit kali ini. Aogu, senjata roh terbang ini akan menjadi milikmu. Tainan He, kamu dapat mengambil senjata genetik apapun yang kamu suka. Cincin penyimpanan ini, tatapan Luo Feng menyapu Dewa Petir, Aogu, Tainan He, dan Hong. Dewa Petir tiba-tiba berteriak, coba aku lihat cincin penyimpanan ini, yang aku gunakan adalah yang kapasitasnya paling kecil. Di antara kelompok itu, Luo Feng dan Hong sudah memiliki cincin penyimpanan mereka sendiri, Dewa Petir harus membeli miliknya. Dia membeli yang terkecil, haha, ini benar-benar lebih besar dari yang aku miliki. Dewa Petir sangat puas. Dewa Petir, Tainan He, dan Aogu mengatur ulang dan bersiap. Setelah itu kelompok itu dengan cepat meninggalkan tempat pertempuran, tiba 1000 mil jauhnya di bawah gunung sebelum berhenti. Langkah selanjutnya, kita harus mencari batu penjuru angin. Luo Feng menatap kelompok itu. Batu penjuru angin hanya dapat ditemukan di satu tempat di dunia penguasa sektor, tepat di inti dunia petir, lembah angin dan petir. Hong menatap layar di lengannya, mengetuk dengan lembut dan melihat, dari sini ke lembah angin dan petir, jaraknya lebih dari 300.000 kilometer, bahkan jika semuanya berjalan lancar di sepanjang jalan, masih akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai di sana. 300.000 kilometer. Di dalam dunia penguasa sektor, salah satunya adalah gravitasinya sangat kuat. Kedua, Luo Feng dan kelompoknya tidak dapat terbang tinggi, oleh karena itu mereka harus bergantung pada pengawasan keamanan Babata. Jika semuanya berjalan lancar, mereka dapat menempuh jarak sekitar 10.000 kilometer sehari. Kawanan badak besi bertanduk dapat ditemukan hidup di beberapa tempat di dunia ini, tetapi mereka semua jauh dari wilayah inti. Tidak peduli kemana kita pergi untuk memburu badak besi bertanduk, kita akhirnya harus menuju ke lembah angin dan guntur. Dewa Guntur mengerutkan alisnya, aliansi tentara bayaran semesta ini mengatur misi ini agar kita menjelajahi setidaknya setengah dari dunia penguasa sektor. Di dalam dunia penguasa sektor, ada banyak bencana alam dan risiko. Bepergian melalui setengah dunia, seseorang pasti akan menghadapi banyak situasi hidup atau mati. Bahkan dengan sistem pengawasan, itu tidak banyak berguna untuk menghadapi bencana alam. Ini adalah pelatihan, pengalaman, dan eliminasi. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aliansi tentara bayaran semesta ingin melenyapkan sekelompok orang yang tidak cocok untuk mereka. Jika mereka bahkan tidak dapat melewati ini, mereka tidak akan memiliki hak sama sekali di masa depan untuk menjelajahi alam semesta yang berbahaya. Setuju, Hong mengangguk, dari tempat kita sekarang, menuju inti dunia penguasa sektor, lembah dan angin dan petir, ada 3 rute, semuanya lihat, yang mana yang harus kita ambil. Ketiga rute ini, Dewa Petir melihat peta di layar, semuanya cukup berbahaya. Rute pertama, kata Luo Feng. Rute pertama memiliki banyak wilayah binatang buas, tentu saja ancamannya lebih sedikit. Tentu saja, ini hanya dibandingkan dengan 2 rute lainnya. Baiklah, rute pertama, Hong mengangguk. Kalau begitu, ayo berangkat. Dewa Petir berkata, Luo Feng dan kelompoknya mulai bergegas melalui perjalanan terpanjang mereka di dunia penguasa sektor. Mereka tidak berani terbang di udara, itu hanya akan menarik semua binatang buas, bunuh diri. Dunia penguasa sektor adalah surga sekaligus neraka. Dunia penguasa sektor yang belum digali, bagi terlalu banyak penjelajah dan tentara bayaran, adalah surga harta karun yang besar. Pada saat yang sama,
itu dipenuhi dengan bahaya. Saat seseorang tidak berhati-hati, seseorang bisa kehilangan nyawanya. Namun, masih akan ada sejumlah besar penjelajah dan tentara bayaran alam semesta yang masuk. Dan dunia petir ini telah digali sejak lama, sekarang ini digunakan secara khusus sebagai alat untuk ujian tentara bayaran magang. Bajingan, di samping semak berduri di dalam pegunungan Longsu, Chou Yu sendirian membawa pedang tempurnya yang besar, menggertakkan giginya. Saat dia memikirkan suara berbisa dari rekan wanitanya sebelumnya, pemandangan pecahan biru, cantik, yang menusuk dan mengiris para prajurit tingkat bintang 9, Chou Yu sangat terkejut dan marah. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar karena amarah. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia penguasa sektor. Dia sebelumnya dikenal sebagai seorang jenius, bersama dengan para jenius lainnya, dia diasuh dan dilatih oleh Gedung 100 Harimau, yang memiliki fondasi yang kokoh. Meskipun pengasuhannya membosankan, itu tidak membahayakan hidupnya. Namun kali ini, aku hampir mati, aku hampir mati. Hati Chou Yu bergetar dalam, dia memiliki begitu banyak harapan dan impian untuk masa depan, dia telah membunuh banyak orang sebelumnya juga, namun ketika dia benar-benar menghadapi kematian itu sendiri, dia menyadari betapa dia takut akan kematian. Instruktur militer mengatakan rasa takut tidaklah buruk, tetapi seseorang harus tetap tenang. Rasa takut adalah bentuk energi yang mampu membuat tubuh berevolusi. Santai, tenanglah. Chou Yu perlahan-lahan menjadi tenang, menatap pengawal di sampingnya, memerintahkannya, bantu aku mengamankan lingkungan sekitarku, aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual. Ya, pengawal itu dengan hormat menurutinya. Gedung 100 Harimau memiliki perintah terhadap semua elit muda yang memasuki dunia penguasa sektor untuk mengambil bagian dalam ujian ini. Mereka harus mengirim pesan kepada atasan mereka setiap hari melalui jaringan alam semesta virtual. Jika rekan-rekan mereka meninggal, surat itu juga harus menjelaskan hal-hal seperti itu. Selama mereka mengirim surat itu berarti anggota itu masih hidup. Di dalam jaringan alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam. Seorang pria gemuk dengan 2 tanduk di kepalanya berbaring di kursi. Sebuah layar muncul di hadapannya, sebuah pesan muncul di layar. Pesan lain berisi laporan bahwa mereka masih hidup, buka saja. Pria gemuk itu berkata perlahan. Surat itu terbuka secara otomatis. Pria gemuk itu memeriksanya perlahan, namun setelah beberapa saat dia tiba-tiba berdiri. Terkejut saat menatap surat itu, tim ke-8 sebenarnya hanya memiliki 2 orang yang masih hidup. Dan mereka telah kehilangan elit kedua. Pria gemuk itu dengan cepat mengirim permintaan pesan kepada 7 anggota tim ke-8 lainnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang menjawab. Biasanya, para jenius muda dipersiapkan dengan pengawal tergantung pada tingkat kepentingan mereka sendiri. Misalnya, tim yang beranggotakan 10 orang biasanya memiliki 5 pemuda dan 5 pengawal. Dan beberapa tim hanya memiliki 1 pemuda dan 9 pengawal. Tim ke-8 ini awalnya memiliki 8 pengawal dan 2 pemuda. Mereka telah kehilangan 1 pengawal sebelumnya. Jelas, tim ke-8 adalah tim yang penting. Bagi Gedung 100 Harimau, kehilangan elit level 3 akan lebih menyakitkan, kehilangan elit level 2 akan lebih menyakitkan lagi. Dan kehilangan elit level 1, itu sungguh menghancurkan. Adapun elit khusus, bahkan Gedung 100 Harimau jarang mendapatkannya, para jenius sejati itu jarang sekali didapatkan. Di dalam ruang semesta, pria gemuk itu membuka matanya dan melihat keluar melalui simulator eksternal, melihat benda-benda besar di angkasa yang jauh. Karena kita hampir sampai di markas, aku akan menyampaikan laporan ini secara pribadi. Benda besar itu adalah sebuah planet. Berbicara dengan benar, itu adalah benda yang terbuat dari paduan yang dibuat untuk memodelkan sebuah planet. Ini adalah markas Gedung 100 Harimau. Bintang Harimau Hitam ini, pada dasarnya adalah benteng planet yang besar. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, di atasnya terdapat lorong-lorong dan gang-gang yang dalam, yang terhubung langsung ke bagian dalam planet. Dan permukaannya adalah meriam tebal dan besar yang mampu meledakkan kapal semesta kelas D dalam satu tembakan, bersama dengan meriam orbit magnetik lainnya, meriam laser besar, jenis senjata ini. Seluruh planet memiliki beberapa tempat di mana ada kilatan cahaya biru sesekali. Kapal demi kapal menutupi daratan dan langit, hampir seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang sejumlah besar dari mereka terbang melalui lorong-lorong dalam ke interior planet. Kadang-kadang juga sejumlah besar kapal alam semesta akan terbang keluar dari sana.
Kapal-kapal ini, dengan pandangan sekilas, tampak seperti kelas terendah adalah kelas C, bahkan kapal kelas D, orang bahkan dapat melihat kapal kelas E sesekali. Mereka menutupi daratan dan langit, hampir seperti belalang. Dan benteng planet ini adalah objek yang sangat besar, sepertinya menelan sejumlah besar kapal ini. Di sini, ini adalah salah satu dari 4 organisasi besar Kekaisaran Gunung Naga Hitam, markas besar Gedung 100 Harimau. Ada banyak penguasa sektor yang telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. Seluruh planet ini dulunya adalah planet mineral yang sangat normal dan menghabiskan banyak uang dan kekayaan untuk mengubahnya menjadi benteng seperti sekarang. Benteng planet. Pria gemuk itu duduk di kapal alam semesta, mengikuti sinyal tarikan benteng planet. Ia mengikuti salah satu dari banyak lorong dalam di permukaan bintang macan hitam dan terbang masuk. Dari luar angkasa, lorong-lorong ini tampak kecil dan tidak mengesankan, namun ketika seseorang terbang mendekatinya, ia akan menyadari bahwa setiap lorong lebarnya lebih dari 100 km. Kapal alam semesta memasuki lorong dalam. Oh, instalasi baru sudah siap. Pria gemuk itu melihat dengan saksama kedua sisi dinding di dalam gang. Dinding itu tampak memiliki beberapa rangka logam hitam yang seperti kelabang, tertanam di dinding itu sendiri. Dalam sekejap, kapal alam semesta berlabuh di Teluk Dok. Pria gemuk itu mengenakan jubah biru, mengikuti jalan setapak yang luas yang memiliki langit dan awan yang disimulasikan di kedua sisi. Dengan sekilas, jalan setapak ini sendiri memiliki lebih dari 100 orang. Semua orang tampak mengenakan jubah biru, hanya 2 dari mereka yang mengenakan jubah putih, dan di dada mereka terdapat 2 medali tentara bayaran bintang. Saya menyapa Tuan. Melewati pria berjubah putih, pria gemuk itu membungkuk. Semua orang di dalam jalan setapak melakukan hal yang sama. Di Gedung 100 Harimau, jubah biru berarti tingkat alam semesta. Bersama dengan beberapa orang penting dengan status. Pria gemuk itu adalah seorang bintang, tetapi karena posisinya besar, dia berhak mengenakan jubah biru. Jubah putih, berarti penguasa domain dan eselon atas yang lebih rendah. Jubah hitam berarti penguasa sektor. Adapun makhluk abadi, meskipun Gedung 100 Harimau telah menghasilkan makhluk abadi sebelumnya dalam sejarahnya, makhluk abadi ini telah lama pergi ke Kekaisaran Ganwu, atau ke tempat lain. Bagi makhluk abadi, Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kolam kecil ini tidak dapat menampung mereka. Tidak masalah, Gedung 100 Harimau, Persekutuan Awan Hitam, Kota Naga Utara, Gunung Tiga Kapak, keempat organisasi alam semesta besar ini dianggap sebagai kekuatan besar dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Akar mereka sangat dalam, dan prajurit tingkat alam semesta di bawah mereka sangat banyak. Bahkan Kaisar Kekaisaran tidak akan mau main-main dengan kelompok-kelompok ini. Hanya dengan melihat markas utama Gedung 100 Harimau dengan kapal-kapal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, itu saja sudah cukup menjadi bukti kekuatannya sektor bintang Gunung Naga Hitam, di dunia petir pada bintang, Changlan, yang terkenal. 36 hari telah berlalu sejak Luo Feng pertama kali memasuki dunia petir. Gulma merajalela di dataran, dan beberapa gulma bahkan lebih tinggi dari 10 meter. Gulma ini juga menjadi keras setelah menyerap energi alam semesta, menyaingi logam paduan kelas A, yang jauh lebih keras daripada berlian di bumi. Ketika angin bertiup, rumput membungkuk, terkadang memperlihatkan monster yang sedang beristirahat di dataran. 5 cahaya yang mengalir terbang melewati dataran. Monster besar yang ditutupi sisik biru berbaring di sana seperti bukit. Monster itu tampaknya menyadari sesuatu dan melirik sambil mengeluarkan raung gelombang-gelombang, lalu menundukkan kepalanya lagi. Kita telah meninggalkan wilayah, buaya bersisik biru. Ada gerombolan monster di jam 11, 18,9 km jauhnya. Kita akan mengitari mereka. 5 cahaya yang mengalir itu berhenti sejenak. Luo Feng, dengan seragam tempur paduannya, berbicara melalui kekuatan spiritualnya, ayo pergi. Kita akan maju 3.000 km lagi dan kemudian beristirahat. Baik, Tuan. Tainan He dan Aogu sangat hormat. Wus, 5 cahaya yang mengalir terus terbang ke depan. Dengan peringatan Babata, kupikir ujian calon prajurit bayaran semesta ini akan mudah. Siapa yang mengira bahwa itu akan lebih rumit dari yang kupikirkan sebelumnya? Luo Feng melihat ke kejauhan saat dia terbang dengan pesawat ulang-aliknya yang melayang. Rumput liar di sampingnya dengan cepat mencabut, kupikir hanya butuh waktu sebulan untuk mencapai lembah angin dan petir, tetapi tampaknya itu akan memakan waktu setidaknya 50% lebih lama dari yang direncanakan.
Setelah hampir 4 jam kemudian, berhenti, kata Luo Feng melalui telepati. Mereka berlima berhenti pada saat yang sama. Bahkan Hong dan Dewa Petir mendengarkan perintah Luo Feng di dunia petir, karena mereka tahu. Luo Feng memiliki sensor khusus yang dapat mendeteksi semua bahaya dalam radius tertentu. Tainan He, Ao Gu, kalian berdua bergantian berjaga. Aku dan saudara-saudaraku akan beristirahat terlebih dahulu, kata Luo Feng. Baik, Tuan. Keduanya menjawab dengan hormat. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Saat itu malam hari dan rumput liar ada di mana-mana, jadi mata telanjang hampir tidak bisa melihat apapun. Kita beruntung hari ini, tidak menemui banyak bahaya. Dewa Petir tersenyum, sekarang, kita akhirnya bisa bernapas lega. Aku juga takut sesuatu seperti kemarin akan terjadi lagi. Hong juga menghela napas lega. Luo Feng tak kuasa menahan diri untuk mengingat kejadian kemarin. Ia masih sedikit takut. Kemarin, pasukannya bergerak maju sesuai jalur yang biasa mereka lalui. Awalnya, pasukannya bersantai mengikuti jalur yang biasa digunakan orang-orang di masa lalu. Tiba-tiba, 5 monster terlihat menyerang pasukannya sejauh 18 km. Jelas bahwa mereka telah menemukan pasukannya sejak lama. Jika tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka, wajar bagi petarung tingkat bintang untuk melihat lebih dari 100 km. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melarikan diri dari kelima monster itu, karena rumput liar ada di mana-mana. Namun, mungkin salah satu monster itu memiliki hidung yang luar biasa, jadi mereka terus mengejar. Saat mereka mengejar, mereka bahkan meraung berulang kali, yang menarik perhatian monster lain di dataran. Awalnya 5 monster, lebih dari 100 monster akhirnya mengejar pasukannya. Akhirnya, dengan Ao Gu yang dikombinasikan dengan pecahan tembaga bibrida, dan 2 penjaga perak cair, pasukan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk melarikan diri. Kita beruntung kemarin, desah Luo Feng, jika gerombolan, ular cincin hitam, itu muncul lebih awal dan bekerja sama dengan ratusan monster itu untuk mengepung kita, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Gerombolan ular cincin hitam, Dewa Petir melotot, jangan ingatkan aku. Setiap kali aku mengingat kemarin, aku jadi sedikit takut. Kemarin adalah hari terburuk yang kita alami di dunia petir. Gunakan waktumu dengan bijak dan berlatihlah. Perintah Hong, ada sangat sedikit kesempatan untuk berlatih di dunia petir. Oke, baiklah. Luo Feng dan Dewa Petir tidak berbicara lagi lalu memejamkan mata untuk berlatih. Luo Feng cukup senang dengan hari-harinya berlatih di dunia petir. Meskipun beberapa kecelakaan telah terjadi dalam perjalanan mereka dan mereka semua hampir terbunuh beberapa kali. Tekanan semacam ini, menyebabkan mereka meningkat sangat cepat dalam 36 hari terakhir. Mungkin karena dunia petir dipenuhi dengan esensi energi alam semesta, menyebabkan mereka berlatih lebih cepat. Atau mungkin, itu karena, katalis evolusi, yang mereka terima dari alam semesta virtual. Ngomong-ngomong, 36 hari, bersama dengan hari-hari mereka bergegas dari bintang Bailan ke bintang Naga, dan kemudian dari bintang Naga ke bintang Changlan. Dalam 2 bulan ini, Luo Feng mampu melangkah ke tahap bintang tingkat 2, dari tahap bintang tingkat 2. Ini hanyalah peningkatan dari tubuh itu sendiri. Peningkatan terbesar, adalah kemajuan yang dia buat dengan Soaring Shuttle, dan Soul Seal. Ruang virtual pribadi Luo Feng. Di atas gunung besar yang memasuki awan, Luo Feng muncul dengan jubah putih. Di sampingnya berdiri sebuah kastil berwarna merah darah di puncak gunung. RUMBLE gelombang-gelombang, pintu kastil terbuka. Master, 18 golem batu itu berteriak dengan hormat. Ya, Luo Feng langsung memasuki kastil. Di bawah pimpinan beberapa wanita cantik, dia memasuki ruang pelatihan. Keempat sisi ruang pelatihan itu adalah rak buku, yang berisi banyak sekali buku. Ini semua adalah buku panduan pelatihan dari Sekte Planet Yunmo. Luo Feng langsung berjalan ke salah satu rak buku di satu sisi dan mengeluarkan buku emas Soul Seal bagian 2. Krang, dalam jubah hitamnya, iblis bermata merah darah Babata duduk di samping dan mengunyah apel merah. Dia melirik Luo Feng sekilas dan mulai mengunyah apelnya lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, dia membeku dan berhenti, lalu menatap Luo Feng. Dia dengan hati-hati melihat buku yang dipegang Luo Feng. Luo Feng. Babata berteriak dengan terkejut. Ada apa? Luo Feng menatap Babata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau sudah menyelesaikan dasar-dasar, segel jiwa.
kata Babata dengan kaget. Di sekte planet Yun, Mo, segel jiwa, menduduki peringkat teratas. Sejak Luo Feng menerima buku panduan pelatihan ini, ia mempelajari semua dasar dari semua buku panduan pelatihan yang dianggap prioritas tinggi oleh Babata. Setelah itu, ia mulai belajar sesuai dengan minatnya. Luo Feng terutama berfokus pada segel jiwa dan menara kekosongan. Karena, menurut buku panduan pelatihan, Master Planet Yun Mo jelas-jelas membanggakan kedua buku panduan pelatihan ini. Master Planet Yun Mo pernah berkata dalam buku panduan pelatihan, segel jiwa, metode segel jiwa adalah teknik terpenting di sekte planet Yun Mo kami, dan juga merupakan alasan terbesar bagi kebangkitanku, Huyan Bo, menuju kekuasaan. Dan penguasa planet Yun Mo juga berkata dalam Menara Kekosongan, murid muda, kamu tidak boleh mengendurkan latihanmu di Menara Kekosongan. Jika aku mampu menyelesaikan menara 7 lantai di Menara Kekosongan saat itu, aku tidak akan berakhir dengan kematian. Saat menjelajah ke alam semesta, teknik bertahan sangatlah penting. Maka dari itu, Luo Feng selalu berlatih kedua teknik ini dengan serius. Melatih sebuah teknik membutuhkan banyak waktu, energi, dan bakat. Namun, Luo Feng belum lama memiliki buku panduan latihan ini. Meskipun kekuatannya meningkat cukup cepat, faktor utamanya adalah tubuh binatang bertanduk emas. Kalau tidak, menurut rencana Babata, dia akan membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai level bintang. Terutama karena dia perlu membangun fondasi yang kokoh, dan dengan demikian, setelah menghabiskan begitu banyak waktu, Luo Feng akhirnya memenuhi persyaratan paling dasar dari segel jiwa. Dan Menara Kekosongan masih tetap berada pada level paling dasar dari tahap pertama. Apa? Babata, apakah itu aneh? Luo Feng terkejut. Kau memenuhi semua persyaratan di segel jiwa bagian 1. Kata Babata. Sudah, kata Luo Feng. Oh, hehe, jiwa yang dipelihara oleh binatang bertanduk emas itu kuat juga. Babata tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, kupikir itu akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Oh ya, Luo Feng, mulai sekarang, kau bisa berlatih segel jiwa 10.000 pedang di segel jiwa bagian 2. Ini adalah segel jiwa yang paling dasar. Setelah kau mempelajari segel jiwa 10.000 pedang sepenuhnya, kau akan memiliki kualifikasi untuk membentuk segel budakmu, jelas Babata. Luo Feng mulai sedikit bersemangat setelah mendengarkan. Untuk benar-benar mengendalikan seseorang berdasarkan teknik segel jiwa sangatlah sulit. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pada teknik segel jiwa. Setidaknya, Luo Feng saat ini tidak bisa melakukannya. Pelajari dulu segel jiwa 10.000 pedang. Luo Feng membolak-balik buku itu. Babata, ada begitu banyak teknik berbeda di sini, jadi mengapa mempelajari yang ini? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bodoh, fokus pada satu hal selalu menghasilkan hasil yang lebih baik, tegur Babata, bukankah kau terutama fokus pada pesawat ulang-alik terbang? Teknik segel jiwa yang kamu latih harus mampu memengaruhi musuh. Segel jiwa 10.000 pedang ini, mengubah segel jiwa menjadi bilah pedang dan langsung menyerang jiwa. Teknik ini dapat membuat musuh merasa kepalanya akan terbelah. Satu momen penundaan dalam pertempuran sudah cukup bagi pesawat ulang-alikmu yang terbang tinggi untuk mencabik-cabiknya. Baiklah, angguk Luo Feng. Kalau begitu, mulailah. Melatih segel jiwa 10.000 pedang tidaklah mudah. Setelah kamu menyelesaikan pelatihanmu, dengan kemajuanmu pada segel jiwa, kamu akan dapat membentuk segel budak. Ketika itu terjadi, kamu dapat langsung memperbudak orang lain dan membuat mereka menjadi budakmu selamanya. Sama seperti gurumu yang memiliki 9 budak abadi, Babata melemparkan umpan. Segel, budak, betapa mengasyikkan. Luo Feng menantikan teknik ini. Bahkan jika hanya untuk segel budak ini, dia harus serius berlatih segel jiwa 10.000 pedang. Sementara kesadaran Luo Feng berada di ruang virtual membaca buku panduan pelatihan, segel jiwa, dan melatih teknik segel jiwa ofensif pertama segel jiwa 10.000 pedang, tubuhnya yang lain binatang bertanduk emas, benar-benar mendalami pelatihannya tentang alam absolut. Dunia batin. Di benua emas, binatang bertanduk emas yang sebesar pegunungan terus mengeluarkan teknik alam absolut. Ada sedikit ketidakpuasan di mata emas gelap itu, setelah sekian lama, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan tahap pertama dari alam absolut, apa yang terjadi. Di dunia petir,
tekanan tampaknya cukup meningkatkan keterampilan pemahaman Luo Feng. Dia juga membuat sedikit kemajuan di alam absolut. Namun, dia masih sangat jauh dari menyelesaikan tahap pertama, alam absolut. Wow, binatang bertanduk emas itu mengeluarkan raungan kemarahan. Sampai sekarang, panjang tubuhnya saat ini melebihi 900 meter. Memang, setelah mengonsumsi kombinasi paduan yang menghasilkan efisiensi 89 kali lipat selama lebih dari 3 bulan, seolah-olah binatang bertanduk emas itu telah berevolusi selama 22 tahun. Ia telah memasuki tahap bintang level 9 dari tahap bintang level 7. Binatang bertanduk emas di tahap bintang level 9, hanya satu langkah lagi menuju level semesta. Dan langkah ini, adalah langkah tersulit dalam seluruh transformasi tingkat bintang. Terhanyut dalam latihan, waktu berlalu dengan cepat. Luo Feng, hari sudah mulai terang. Hong dan Dewa Petir sudah berhenti berlatih. Di dalam ruang latihan yang sunyi, berbaring di kursi sambil tertidur, Babata berkata dengan mata terpejam. Luo Feng menutup buku di tangannya, memejamkan mata, mengingat kembali gambaran dalam benaknya mengenai proses latihan teknik rahasia segel jiwa 10.000 pedang, proses pelepasan beserta teori dan penjelasannya, Del. Setelah itu, Luo Feng tersenyum saat membuka matanya, setidaknya ia memahami logika di balik teknik segel jiwa 10.000 pedang. Mulai besok, ia akan mulai melatihnya dengan benar. Begitu ia selesai, segel jiwa 10.000 pedang ini akan menjadi teknik serangan jiwa nomor 1 Luo Feng. Babata, aku pergi dulu. Luo Feng meletakkan kembali buku itu di rak. Pengingat hitung mundur, jumlah waktu sebelum pasukan keluarga Nuolan San tiba di bumi adalah 2 tahun 4 bulan dan 29 hari lagi. Babata berteriak, 2 tahun 4 bulan dan 29 hari. Luo Feng mengulangi kata-kata itu dengan lembut, matanya berbinar dingin. Pasukan keluarga Nuolan San yang akan tiba di bumi setelah 2 tahun, sementara dia tidak dapat memiliki harapan atau keinginan agar yang lain dapat membantu dalam waktu 2 tahun yang singkat, dia harus menangkis mereka sendiri. Sedikit lebih dari 2 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Jika armada keluarga Nuolan San mengirim seorang prajurit tingkat alam semesta 6 atau 7, bagaimana aku akan menghadapinya? Luo Feng merasa gelisah, tubuh binatang bertanduk emasnya pasti dapat menembus tingkat alam semesta dalam beberapa bulan. Namun, saat menembus level semesta, waktu evolusi yang dibutuhkan akan meningkat pesat, dan jika dia ingin menggunakan pengelompokan logam yang tepat, harga tersebut jauh lebih mahal daripada yang digunakan selama level bintang, jumlah uang yang dimilikinya tidak cukup. Bima Sakti, Ruang Gelap. Sebuah kapal ramping kelas D3 yang berbentuk seperti kapak terbang cepat melintasi angkasa. Baikalo, kau sudah menerobos. Di dalam ruang kendali, dengan telinga lancip, kepala kedua Nuolan San, Dewen Nuolan San menoleh untuk melihat orang yang mendekat. Ya, ditutupi jubah hitam, Baikalo menganggukkan kepalanya. Dewen merasa tidak puas di dalam. Dia, sebagai kepala kedua keluarga, tentu saja membungkuk di hadapan leluhur kepala jauh sebelumnya. Dan Baikalo ini bahkan lebih muda darinya. Namun, tingkat kesadarannya sangat tinggi. Dia adalah yang paling luar biasa di antara para pewaris keluarga Nuolan San. Saat ini Dewen berada di level semesta 6 sementara Baikalo berada di level semesta 8. Baikalo ini secara alami memiliki aura kesombongan di sekelilingnya. Tingkat alam semesta 8, dalam hal kesadaran, pengalaman pertempuran, Baikalo jauh melampaui kepala sebelumnya Dewen. Baikalo, prajurit apa yang kau sebutkan ada di bumi? Karena bahkan tim elit kita belum menanggapi sama sekali, dan semuanya mungkin sudah mati, musuh ini pasti tidak lemah sama sekali. Dewen melihat pemandangan luar angkasa yang indah di depannya, bertanya kepada juniornya di sampingnya, mata Baikalo melihat keluar, kapal otomaton itu sudah lama berada di sana tanpa ada yang mengambilnya. Bahkan dengan orang yang kuat di sana, dia tidak mungkin sekuat itu. Mata Dewen berbinar, tersenyum, junior ada benarnya. Senior, berapa lama sebelum kita tiba di bumi? Baikalo berkata dengan dingin. Sekitar 2 tahun, 4 bulan dan 26 hari lagi. Kata Dewen, oh, kalau begitu aku akan memasuki alam semesta virtual terlebih dahulu. Baikalo berkata, berbalik dan meninggalkan ruang kendali. Dewen melihat ke belakang Baikalo, mengutuk dalam hatinya, bajingan ini, dia mungkin hanya meninggalkan kabinnya hanya untuk datang dan bertanya tentang berapa lama lagi kita perlu melakukan perjalanan.
Sebelumnya, saat kita melakukan perjalanan melalui lubang cacing, dia bahkan tidak muncul. Sekarang setelah dia tahu berapa lama lagi kita perlu waktu, dia mungkin tidak akan pernah menunjukkan dirinya lagi sampai kita tiba di bumi. Baikalo adalah penyendiri yang luar biasa di antara ahli waris keluarga Nuolan San. Jika Luo Feng tahu bahwa kali ini keluarga Nuolan San telah mengirim 2 prajurit tingkat semesta yang kuat, 1 tingkat semesta 6 dan yang lainnya tingkat 8, tekanan yang akan dia rasakan akan sangat meningkat. Sudah 51 hari sejak mereka memasuki dunia guntur. Tidak masalah, mari kita terus maju. Dewa Guntur duduk di tanah dan berteriak. Saat ini, pinggang Dewa Guntur berlumuran darah segar, benar-benar membasahi jubahnya dan terlihat dari luar. Jangan pamer, lagi pula kita cukup dekat dengan lembah angin dan guntur, sekitar 8.000 km lagi, kita bisa mencapainya dalam sehari. Luo Feng berkata dengan lembut, luka-lukamu parah, bahkan jika kamu menggunakan kristal muya, butuh beberapa jam untuk pulih. Benar, saudara kedua, bahkan jika kita berangkat besok, itu tidak akan terlambat. Hong menatap guntur dewa. Dewa petir menggertakkan giginya, mengumpat pelan, sialan, burung sampah itu. Luo Feng merasa tak berdaya dengan situasi ini. Sejak perjalanan dari pegunungan Longsu menuju lembah angin dan petir, mereka telah menempuh setengah dari dunia petir. Sebelumnya, di pegunungan Longsu mereka mengandalkan perangkat pengintai Babata, oleh karena itu mereka tidak pernah benar-benar menghadapi bahaya, sehingga kelompok itu benar-benar positif sampai sekarang. Siapa yang mengira bahwa ketika kelompok itu benar-benar memulai perjalanan mereka melintasi setengah dari dunia petir, barulah mereka benar-benar mengetahui, sebagai dunia ujian eliminasi, itu tidak semudah yang mereka kira. Diameter pemindaian 20.000 meter. Itu berguna di dalam pegunungan dan hutan, karena ada banyak pohon dan tumbuhan di dalam hutan, jarak 20.000 meter masih sangat aman. Namun dari daerah dataran, daerah padang rumput, daerah rawa, daerah pegunungan terumbu karang, beberapa binatang buas dapat melihat lebih dari 100 mil dan segera menemukan mereka. Dengan kecepatan, binatang buas itu, bahkan jika tarikan gravitasi dunia petir sangat besar, mereka hanya membutuhkan 1 atau 2 detik untuk menempuh jarak 20 km. Area pengawasan sejauh 20 km, dengan waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk bereaksi dan memberitahu yang lain, itu memberi kelompoknya waktu kurang dari 1 detik untuk melarikan diri. Oleh karena itu, menghadapi bahaya adalah hal yang sangat umum. Dan tepat sebelum, seekor burung emas seperti elang yang terbang tinggi di langit telah mengamati kelompok di bawahnya dari jauh, oleh karena itu ia bergegas untuk membunuh mereka. Kecepatan burung emas ini sangat cepat, dan juga sangat kuat. Jauh lebih kuat dari rata-rata petarung tingkat bintang 9, Tainan He ditangkap dan diterbangkan di tempat. Cakarnya yang kuat mendatangkan malapetaka. Luo Feng dan Hong sama-sama mengenakan baju perang paduan, namun lapisan internal mereka ditutupi dengan tanaman merambat kontak awan, oleh karena itu mereka tidak terluka. Namun Dewa Petir merasakan dampaknya. Untungnya, dia hanya menerima goresan dari serangan cakar dari jarak jauh. Jika itu adalah kontak fisik, dia akan kehilangan nyawanya. Dan burung emas itu, setelah menderita serangan jiwa dari Aogu, tahu bahwa akan sulit untuk menang. Oleh karena itu dia berbalik dan terbang ke langit. Semua orang harus waspada. Kecepatan binatang buas itu sangat cepat. Saat aku menemukan mereka dan memberitahu semua orang, kita hanya punya sedikit waktu untuk melarikan diri dan menghindar. Luo Feng berkata dengan lembut, kita hanya berjarak sekitar 8.000 km dari lembah angin dan petir. Perjalanan ini paling lama 1 hari. Jangan sampai kita ceroboh di hari terakhir. Kita telah melakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Tim-tim yang datang ke sini tanpa sistem pengawasan pasti akan menghadapi situasi hidup dan mati. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jumlah bahaya yang kita hadapi juga tidak sedikit. Hong berkata, malam yang tenang lagi, malam ini, Luo Feng berlatih di dalam ruang pembantaian di Killing Field. 10 hari latihan ini, dia sebagian melatih soaring shuttle sambil mengembangkan segel jiwa 10.000 pedangnya. Lapisan pertama gerakan ini akhirnya selesai, target dan persyaratannya sederhana, untuk dapat menghasilkan bilah segel jiwa. Serangan jiwa, mengandalkan penggunaan teori pembacaan jiwa untuk mengatur dan membentuk jalur serangan yang paling efektif. Dulu, pembaca jiwa dengan tingkat kesadaran dan serangan jiwa bumi sangat lemah, bahkan petarung dengan tingkat dan level yang sama, tidak dapat dibunuh dengan serangan jiwa.
Konstruksi bilah segel jiwa ini jelas mencengangkan dan teliti, jauh lebih teratur. Luo Feng sangat senang, dengan bilah segel jiwa, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Bahkan petarung tingkat tinggi, jika diserang oleh bilah segel jiwa, jika dia selamat, dia sebagian besar akan kehilangan kesadaran sesaat, dan pesawat ulang-alik terbang tinggi dapat mengambil kesempatan untuk membunuh musuh ini. Satu mental dan satu nyata. Ini adalah kekuatan sejati seorang pembaca roh. Jika itu murni mental, mengandalkan serangan jiwa, ilusi, del, atau kekuatan murni, mengandalkan senjata roh, cara-cara ini bukanlah kekuatan sejati seorang pembaca roh. Sayang sekali, apakah itu teknik pengendalian senjata roh atau teknik serangan jiwa, semuanya tidak boleh diungkapkan. Setiap teknik rahasia sangat berharga, dan semakin tinggi level tekniknya, semakin sulit untuk dibeli. Kurang dari Soul Cell sama dengan, lebih besar dari yang paling dibanggakan oleh Master Planet Yunmo adalah teknik khusus yang bahkan tidak akan ditukar oleh makhluk abadi dengan seluruh bidang bintang. Ini juga mengapa para pewaris dan murid dengan latar belakang dan guru berlatih begitu cepat dan melakukan terobosan dengan mudah. 5 sinar cahaya berhenti. Itu adalah kelima orang ini. Kelompok kecil ini menatap pegunungan yang jauh. Pegunungan itu tampaknya tertutup salju. Jika berbicara secara akurat, itu bukan salju, tetapi sejumlah besar batu dan bebatuan beterbangan dengan liar. Di atas gunung di langit juga terdapat awan kumulus, ular-ular petir beterbangan di mana-mana, seakan-akan petir dapat menyambar kapan saja. Kakak ketiga, menurut koordinat peta, di depan adalah lembah angin dan guntur. Dewa petir menahan napas. Awan petir telah melayang di atas untuk waktu yang lama. Dunia petir ini, selain lembah angin dan guntur, tidak ada tempat lain seperti ini. Hong juga menyipitkan matanya. Luo Feng menahan napas dan memperhatikan. Lembah angin dan guntur adalah inti dari dunia petir, titik pusatnya, dan juga tempat yang paling berbahaya. Dan salah satu barang yang dibutuhkan untuk lulus ujian calon prajurit bayaran semesta ada di sini, batu penjuru angin. Seseorang harus mendapatkannya di sini di lembah angin dan guntur. Ayo pergi, Luo Feng berkata dengan lembut. Kelimanya tidak terbang lagi, berjalan menuju lembah angin dan guntur. Anehnya, tidak ada satupun binatang buas di sekitar, kemungkinan besar itu karena mereka tahu tentang bahaya lembah itu. Tidak ada tanaman di lembah itu, hanya batu-batu yang gundul. Batu-batu ini berwarna gelap dan hitam, kadang-kadang dengan sedikit warna perak. Anginnya sangat kencang. Luo Feng merasa bahwa jalannya sendiri tidak stabil. Seberapa kuat angin ini, Dewa Petir dan Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru juga. Topan tingkat 12 di bumi, hingga tingkat bintang, tidak dapat dan tidak berdampak apapun pada mereka sama sekali. Namun saat ini, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir bahkan tidak dapat berjalan dengan baik. Ini benar-benar pada tingkat yang tidak dapat dipercaya. Menurut buku-buku, angin dari lembah angin dan petir, semakin kuat saat kita menuju lebih ke pusat dan lebih dalam. Angin di wilayah paling tengah seperti pisau. Ia membawa serta sejumlah besar energi alam semesta, bahkan prajurit tingkat alam semesta yang terbang ke pusatnya akan tercabik-cabik dan tercabik-cabik, tidak perlu dipertanyakan lagi. Angin gila itu meliputi wilayah paling berbahaya di dalamnya, namun itu adalah tempat dengan batu penjuru angin terbanyak. Tentu saja masih banyak batu penjuru angin yang menari-nari di tiup angin. Hal paling berbahaya di seluruh lembah angin dan petir adalah guntur dan kilat. Saat kilat menyambar, bahkan penguasa domain yang lebih lemah akan langsung mati. Tingkat alam semesta tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, apalagi kita tingkat bintang. Semua orang berpikir, bagaimana kita akan mendapatkan batu penjuru angin itu. Luo Feng menatap keempat orang di sampingnya, pada saat itu sebuah suara bergema di benaknya. Luo Feng, di sekitar area 20 km dari timmu, total ada 1092 manusia, begitu banyak. Luo Feng terkejut, melihat sekelilingnya, dia hampir tidak bisa melihat siluet 2 hingga 3 tim. Sejumlah besar tim berada di dekat lembah, mereka semua tersembunyi, jadi jika kita tidak melihat dengan saksama, akan sulit untuk benar-benar menemukan mereka. Suara Babata bergema, dimengerti, kata Luo Feng, ... Pegunungan itu gersang, batu-batu di atasnya sebagian besar berwarna hitam, bercampur dengan perak sesekali. Tim Luo Feng dengan hati-hati maju, wilayah tengah gunung ini tampak seolah-olah disambar pisau perang surgawi, membelahnya sepenuhnya, menciptakan lembah. Lembah besar yang tampaknya telah terbelah dua oleh sebilah pisau,
adalah lembah angin dan guntur. Dengan energi alam semesta sebagai inti dan sumbernya dan angin bertiup kencang, bercampur dengan sejumlah besar batu, di antaranya adalah batu penjuru angin, menari tertiup angin. Dan di dalam lembah di kedua sisi gunung, kelompok-kelompok dari keluarga-keluarga dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, berbagai kekuatan dan pemuda dari berbagai planet. Mereka adalah generasi muda, pemuda yang belum menjadi pejuang sejati semesta. Kali ini, adalah langkah pertama dan ujian mereka untuk menjadi kuat. Luo Feng, ini petanya, di peta itu lokasi yang telah kutandai adalah tempat yang sangat bagus. Akan lebih baik bagi timmu untuk bersembunyi di sana. Babata berkomunikasi secara mental. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat layar di lengannya. Ikuti aku, Luo Feng berkata dengan lembut. Hong, Dewa Petir dan dua lainnya diam-diam mengikuti. Semakin dekat mereka ke lembah, semakin kencang angin bertiup. Luo Feng tiba di sebuah batu besar tertentu dan dengan ganas menyingkirkannya, memperlihatkan sebuah gua, berkomunikasi secara mental, semua orang masuklah, ada sebuah gua di dalam yang terhubung langsung ke gunung lembah. Kau bahkan dapat menemukan tempat seperti itu. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Masuklah. Hong memimpin jalan masuk. Di dunia petir ini, area pemindaian pembaca roh sangat kecil, itu adalah kemampuan mereka di udara, dan agar pembacaan roh mereka dapat melewati batu-batu yang mengandung energi semesta, level bintang dan di bawahnya tidak dapat melakukannya. Tanpa pembacaan roh untuk memindai, tempat-tempat semacam ini sangat sulit ditemukan. Dan bagi seseorang untuk benar-benar menggali sendiri. Dengan puing-puing gunung yang telah digiling kuat dan dibentuk untuk jangka waktu yang lama oleh angin kencang, dibutuhkan setidaknya 1 hingga 2 hari kerja untuk menggali. Untunglah kita punya Babata. Luo Feng melompat ke dalam gua, menutupinya dengan batu besar. Gua ini berada di dalam gunung. Mengikuti gua, jalan itu mengarah langsung ke salah satu dinding gunung lembah angin dan petir. Di sana ada sebuah lubang selebar sekitar 30 cm. Apa ini? Mata Dewa Petir berbinar. Hong mengambil sebuah batu kecil halus yang dekat dengan pintu masuk lubang, sebagian besar berwarna hitam, tetapi selaputnya tampak memancarkan warna biru yang aneh. Batu-batu biasa di sini semuanya berwarna hitam, atau batu hitam yang dicampur dengan sedikit perak. Hanya permukaan batu sudut angin yang memiliki lapisan kilau biru itu, dari apa yang mereka dengar, batu sudut angin ini telah bertahan dari sambaran petir dan tidak menguap, menyerap sebagian kekuatan petir dan membentuk batu-batu aneh. Batu sudut angin, itu batu sudut angin. Kata Dewa Petir, aku tidak pernah berharap bisa mengambil satu batu sudut angin saja. Luo Feng tertawa saat dia berjalan menuju pintu masuk lubang. Di luar, angin di luar menderu kencang, dan karena gua itu tertutup rapat, angin di dalam sangat kecil. Luo Feng menoleh ke 4 orang lainnya, angin di luar sangat mengerikan, akan sulit untuk mendapatkan yang seperti itu lagi. Satu-satunya alasan mengapa ada satu di dalam gua, mungkin karena secara kebetulan batu itu terbang ke dalam lubang karena angin. Namun, hal-hal semacam ini murni berdasarkan keberuntungan, kalau tidak, tidak akan ada satupun. Kakak kedua dan ketiga, menurut buku, kita punya 3 pilihan sekarang. Hong berkata lembut, yang pertama adalah pergi ke puncak ngarai dan mempertaruhkan nyawa kita untuk mengambil batu penjuru angin. Saat angin semakin kencang, semakin dalam kita masuk, semakin kuat anginnya. Oleh karena itu, angin di atas puncak jauh lebih kecil, setidaknya tingkat bintang 7 dan 8 dapat menahannya. Satu-satunya bahaya adalah, karena itu adalah titik tertinggi, akan mudah menarik petir. Awan cumulonimbus di atas dapat dengan mudah jatuh, tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Petik 2. Metode kedua adalah mendekati lembah dan mengandalkan pembacaan roh atau energi mentah, mengumpulkan batu dari angin saat bertiup melewati dan membawanya masuk. Ini jauh lebih sulit daripada hanya mengambilnya, tetapi bahayanya juga jauh lebih rendah. Itu membutuhkan kesabaran. Petik 2. Metode ketiga adalah membunuh dan mendapatkan dari tim lain, mencuri dari mereka. Semuanya putuskan, metode mana yang harus kita gunakan. Hong menatap Dewa Petir dan Luo Feng. Luo Feng mengernyitkan alisnya dan merenung. Menuju puncak untuk mengambil batu penjuru angin pasti akan menjadi yang tercepat. Jika tidak ada petir, itu akan semudah mengambil batu. Namun, menurut pengalaman generasi sebelumnya, ketika mengambil batu di puncak, dengan semua logam di tubuh seseorang, semakin banyak logam yang ada, semakin besar kemungkinan akan menarik petir.
Jika seseorang mengatur robot logam untuk pergi, 100% akan tersambar petir. Dan manusia yang mengenakan pakaian normal, kemungkinan terkena serangan adalah sekitar 1/2. Jika dia mengenakan seragam tempur logam, kemungkinannya meningkat menjadi 2/3. Ini semua adalah pengalaman dari generasi tetua yang pernah berada di dunia petir sebelumnya. Metode pertama sangat berbahaya, dan itu murni keberuntungan, itu tidak menguntungkan bagi kita. Metode ketiga, merampok dan membunuh tim lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya, saat ini posisi gua yang kita miliki sangat bagus, lubang gua juga berada di gunung itu sendiri, kita akan menggunakan metode kedua untuk saat ini. Pada saat yang sama, kita akan melihat bagaimana tim lain mendapatkan batu penjuru angin dan berdiskusi lagi nanti. Itu juga bagus. Hong mengangguk. Dewa petir setuju, maka Luo Feng dan kelompoknya memulai permainan menunggu mereka. Untuk menangkap batu penjuru angin yang berterbangan melalui lubang gua, pertama, itu membutuhkan keberuntungan, kedua, itu membutuhkan kekuatan. Karena angin menderu membuat pandangan menjadi tidak jelas, dengan banyaknya puing yang berterbangan, hanya sesekali akan ada 1 atau 2 batu penjuru angin yang berterbangan, oleh karena itu diperlukan keberuntungan. Dan seseorang harus meraihnya saat batu itu terbang melewati lubang. Meraihnya dalam sekejap mata, jika Anda melewatkannya, maka Anda harus menunggu lama lagi untuk batu berikutnya. Tidak ada jalan lain, dengan angin gila yang diresapi dengan energi alam semesta, kekuatan spiritual seseorang, saat itu terwujud dan diperluas, itu akan segera dihancurkan dan tersebar. Tangan kekuatan spiritual yang disulap Luo Feng hanya dapat dipertahankan pada jarak sekitar 20 cm di luar gua sebelum menyebar. Dan tangan roh Aogu tingkat bintang 9 hanya dapat diulurkan hingga sekitar 1 meter tanpa menyebar. Lebih dari 1 meter dan Aogu tidak dapat mempertahankan stabilitasnya. Ironisnya, hal yang paling mengejutkan Luo Feng adalah tanaman merambat kontak awan tingkat bintang 4 saat ini, setelah menyusut, dapat membentuk tanaman merambat yang sangat kokoh, dan dengan cepat memanjang sekitar 2 meter ke dalam angin kencang dan meraih kembali. Meskipun tanaman merambat itu akan rusak, kecepatan regenerasinya dapat mempertahankan ekstensi dan retraksi secepat kilat pada 2 meter. Ini memang kejutan yang menyenangkan bagi Luo Feng. Angin menderu yang diresapi energi alam semesta ini mungkin memiliki efek merusak pada pembacaan roh dan bentuk-bentuk keberadaan energi ini, namun kerusakannya lebih kecil pada tanaman seperti tanaman merambat kontak awan. Di dalam lembah angin dan guntur, sebagian besar tim menggunakan metode menunggu ini untuk mencoba dan menangkap batu penjuru angin, sementara beberapa yang lain memaksa pengawal budak mereka untuk menuju ke puncak untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperoleh batu penjuru angin. Namun hal ini jarang terlihat karena pengawal budak bagaimanapun juga adalah kekuatan tempur, kehilangan 1 atau 2 dari mereka memiliki dampak besar pada tim secara keseluruhan. Pada hari ketiga berada di ngarai guntur angin, kelompok Luo Feng memperoleh batu penjuru angin kedua mereka. Pada hari kelima, mereka memperoleh batu penjuru angin ketiga mereka. Pada hari ke-9, mereka memperoleh batu keempat mereka. Ini juga terutama karena posisi mereka bagus. Tim normal biasanya membutuhkan setidaknya sekitar 1,5 tahun untuk melakukan perjalanan melintasi setengah dunia guntur, dan 1,5 tahun lagi untuk memperoleh batu penjuru angin. Oleh karena itu menggunakan beberapa tahun untuk menyelesaikan misi sangatlah normal. Kelompok Luo Feng beroperasi dengan efisiensi yang sangat tinggi. Pada hari ke-32 berada di lembah angin dan guntur. Posisi gua ini sangat bagus, jika terus seperti ini, dalam sebulan lagi, kita pasti akan mengumpulkan cukup banyak batu penjuru angin. Dewa petir tertawa. Luo Feng, Hong, Dewa petir, Tai Nan He, dan Ao Gu duduk bersila. Sebuah tanaman merambat tertentu telah menjulur dari tangan Luo Feng dan ditempatkan di lubang, siap untuk mencakar kapan saja. Di depan kelima orang di salah satu dinding gua terdapat sebuah layar, itu adalah sesuatu yang diperintahkan Luo Feng kepada aibabatannya yang masih hidup untuk dibuat. Di layar tersebut terdapat 4 pemandangan berbeda, mengamati gambar dan pemandangan dalam area 20 km mereka. Meskipun kita berada di dalam gua, kita masih dapat melihat tim dalam area 20 km dengan jelas. Luo Feng tertawa, sangat nyaman, puji Dewa Petir. Lihat, ada 2 tim lain yang bertarung di sana, kemampuan menghindar mereka sangat cepat, pembaca roh ini juga tidak buruk. Mata Dewa Petir berbinar, mengevaluasi 2 tim yang tiba-tiba muncul di layar,
namun ekspresinya pucat, berkata, "Itu Heruo." "Heruo." Ekspresi Luo Feng berubah. Saat itu dia dan kedua saudaranya bertemu dengan beberapa teman baik di dalam medan pembantaian jaringan alam semesta virtual, salah satunya adalah Heruo dan Buleimu. Saat itu, keduanya mengatakan bahwa mereka akan mengikuti ujian pelatihan prajurit bayaran alam semesta. Seluruh peserta medan bintang Gunung Naga Hitam akan berkumpul di sini, oleh karena itu fakta bahwa Heruo ada di sini sangatlah normal. "Ayo pergi." Hong adalah orang pertama yang bergegas keluar. Aogu dan Tai Nan He menatap Luo Feng. Cepat, Luo Feng juga tidak ragu, kelima orang itu segera mengikuti rute gua yang lain dan bergegas keluar, menggunakan energi roh untuk memindahkan batu yang tidak mencolok itu. Kelima orang itu pergi dan meletakkannya kembali. Di kejauhan, tim Heruo berada di bawah tekanan dan serangan dari tim lain. Tim Heruo hanya memiliki 2 tahap level bintang 9, dan tim musuh memiliki 5 tahap level bintang 9, namun kedua tim terluka, jelas mereka bertarung dengan sengit. Kedua tim dengan cepat menyadari tim lain bergegas di kejauhan. "Heruo," sebuah pesan pembacaan roh bergema di telinganya. Heruo menoleh untuk melihat, 5 siluet secepat kilat yang bergegas adalah Luo Feng, Hong, Dewa Petir, 3 sahabat baiknya. Dia segera menunjukkan ekspresi gembira, dan 2 orang yang bergegas di depan mereka Tai Nan He dan Aogu, terutama Aogu yang telah lama melepaskan senjata rohnya, menjadi seberkas cahaya kemasan. 2 prajurit tingkat bintang 9. Tim musuh melihat, komputer kuantum mereka telah lama mendeteksi kekuatan lawan mereka. "Mundur, cepat mundur." Pemimpin tim memerintahkan tanpa ragu-ragu, tim dengan cepat mundur. Meskipun mereka memiliki 5 tahap bintang level 9, ada 3 yang terluka parah, perlu diketahui, bahkan dalam tahap bintang level 9, ada yang kuat dan yang lemah. Yang kuat mampu melawan hingga 10 orang dengan level yang sama. Heruo hanya memiliki 1 orang bintang level 9 yang cukup kuat di dalam timnya. Ini juga satu-satunya alasan mengapa meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat bertahan begitu lama. Dan mereka berdua menyerang maju, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri. Dengan kedua tim yang bersatu, tim musuh menyimpulkan bahwa mereka tidak sebanding. Bahkan jika mereka dapat melawan, dengan kedua tim mengalami kerugian besar, itu adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan, oleh karena itu mereka mundur saja. Tim Luo Feng dan tim Heruo bersatu. "Terima kasih, kalian semua." Tiba-tiba seorang pemuda botak dengan tanda hijau di kedua sisi wajahnya berjalan mendekat untuk mengucapkan terima kasih. "Mereka adalah teman-temanku," kata Heruo, berjalan maju pada saat yang sama. "Luo Feng, Hong dan Dewa Petir," kata Heruo. "Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa berakhir seperti itu?" Luo Feng dan 2 orang lainnya menatap Heruo. Dewa Petir berkata, "Heruo, bukankah kau dari organisasi Naga Utara? Bagaimana kalian bisa berakhir seperti ini?" Dewa Petir dan Hong telah menyadari pentingnya bahasa alam semesta setelah pertama kali mereka berada di jaringan alam semesta virtual, oleh karena itu mereka mempelajarinya. Dengan kemampuan otak mereka, pembelajaran memang sangat cepat, meskipun belum sepenuhnya lancar, berkomunikasi tidak menjadi masalah. "Bicara tentang itu, sungguh tragis." Heruo menggelengkan kepalanya, "Tim kami awalnya memiliki 5 elit dan 5 pengawal. Selama kami pergi untuk mendapatkan tanduk dari badak besi bertanduk, kami dikelilingi oleh binatang buas dan kehilangan 1 pengawal." Petik 2. Setelah itu, sepanjang perjalanan ke lembah angin dan petir, kami bahkan diserang 6 kali berturut-turut oleh tim lain, dan dalam proses itu, kami kehilangan 2 pengawal dan 3 rekan elit lainnya. Ekspresi Heruo sedih. "Saat ini, tim kami hanya memiliki 2 elit dan 2 pengawal yang tersisa." Luo Feng merasa merinding saat mendengar cerita itu. Ya Tuhan, meskipun timnya sendiri telah mengalami sekitar 10 situasi yang mengancam jiwa, sebagian besar adalah bahaya dari binatang buas, bagaimana dengan perampokan? Dengan kekuatan Aogu yang dikombinasikan dengan pecahan esensi tembaga bibrida, itu adalah sapu bersih. Bersama dengan sistem pengawasan Babata, Luo Feng dan kelompoknya telah mengalami perjalanan yang sulit disertai dengan cedera, tetapi mereka tidak kehilangan siapapun. Namun tim Heruo justru kehilangan lebih dari separuh anggotanya. "Bagaimana dengan Buleimu?" Dewa Petir bertanya, "Apakah dia ada di tim lain?" "Dia sudah mati." Heruo menggelengkan kepalanya. Luo Feng terkejut,
pemuda tegap dan kekar yang tampak seperti beruang hitam itu, dia sudah mati. Luo Feng masih ingat dengan jelas kejadian saat dia, Hong, dan Dewa Petir mendoakan mereka berdua agar kembali dengan selamat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, buleimu sudah mati. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Tidak ada gunanya merasa tertekan karenanya. Heruo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Banyak saudara dan saudari yang telah tinggal bersamaku selama bertahun-tahun, aku sudah kehilangan banyak dari mereka. Ini adalah ujian pertama bagi apa yang disebut elit kita, hanya melalui pengalaman berjuang hidup dan mati berulang kali kita akhirnya akan mampu menerobos dan menjadi level semesta, hanya mereka yang berhak disebut kuat, dan menjadi anggota penting organisasi. Menyaring, di sampingnya, pemuda botak bertanda hijau itu menggelengkan kepalanya, ini penyaringan. Sejumlah besar yang disebut jenius dan elit, disingkirkan melalui misi hidup dan mati ini, sekarat. Dan hanya melalui uji coba ini beberapa level semesta dihasilkan. Kamp pelatihan kami memiliki puluhan ribu elit, mereka yang berhasil menjadi level semesta, jika ada 10 dari mereka, itu sudah tidak buruk. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang. Kejam, sangat kejam, ini adalah aturan organisasi semesta, mengumpulkan sejumlah besar jenius dan elit, memberikan pendidikan terbaik bersama dengan sejumlah besar kondisi, sebelum memberi mereka bentuk eliminasi yang paling kejam, akhirnya menghasilkan beberapa prajurit yang kuat. Bisa dibilang, mengikuti ujian pelatihan prajurit bayaran semesta bahkan tidak bisa dianggap sebagai prajurit yang kuat. Ini semua untuk mempersiapkan para prajurit yang kuat, yang akan maju dengan rasio 1000/1, tidak, itu adalah probabilitas para elit organisasi besar. Secara akurat, itu adalah puluhan juta banding 1, mereka mungkin dapat menghasilkan level semesta. Gemuruh, seluruh dunia petir tiba-tiba bergetar hebat, tanpa peringatan apapun, bergetar. Semua tim terkejut, apa yang terjadi? Dunia ini akan runtuh. Ya Tuhan, seluruh dunia petir, dengan area seluas 1000 km, dengan puluhan ribu orang yang mengikuti ujian, para penjelajah level bintang, semuanya melihat ke atas dan ke sekeliling dengan ketakutan, melihat ke dunia. Dan tim Luo Feng dan tim Heruo tentu saja juga terkejut saat mereka melihat ke atas dan mengamati sekeliling mereka. Seluruh dunia bergetar, bahkan gunung-gunung pun berguncang. Apa yang terjadi? Luo Feng melihat ke sekeliling. Di sana, seseorang berteriak, sekitar 10.000 prajurit tingkat bintang, selama mereka berada di pegunungan, mereka semua melihat gunung yang tidak begitu jauh itu terbelah secara bersamaan, dengan lubang-lubang hitam yang tampak seperti robekan ruang dan waktu muncul. Setengah dari lubang-lubang ini berada di pegunungan sementara setengah lainnya berada di dalamnya. Ruang di sekitarnya terkoyak, itu sangat mengerikan dan aneh, lihat, ada apa dengan itu? Mata Dewa Petir membelalak lebar, menunjuk ke lubang hitam yang jauh. Lubang hitam yang dapat merobek dunia petir. Di samping mereka, Heruo dari tim Kota Naga Utara berkata, mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, Luo Feng sedang merenungkan dan menatap lubang hitam. Lubang hitam ini jauh dari gua normal, mereka merobek waktu dan ruang, keberadaan yang aneh. Babata, apa sebenarnya lubang hitam ini? Itu seharusnya pintu masuk dunia. Benar, pintu masuk dunia, kata Babata bersemangat. Pintu masuk dunia. Luo Feng memegang pisau tempur paduannya, merasa curiga. Pada saat itu, puluhan ribu penjelajah di pegunungan melihat lubang hitam. Tiba-tiba sebuah suara bergema, dunia di dalam dunia. Ini bisa jadi pintu masuk ke dunia di dalam dunia ini. Benar, dunia di dalam dunia. Itu benar-benar dunia di dalam dunia. Cepat, sejumlah besar pemuda tingkat bintang, yang berasal dari keluarga-keluarga kekaisaran Gunung Naga Hitam, kekuatan-kekuatan, atau bahkan beberapa pemuda dari planet-planet lain dengan penampilan yang aneh semuanya terbakar dengan antusiasme yang membara. Semuanya berubah menjadi sorotan cahaya, lebih dari 10.000 sorotan cahaya dengan cepat terbang lurus menuju lubang-lubang hitam yang jauh. Ini adalah dunia di dalam dunia. Heruo juga sangat bersemangat. Dunia di dalam dunia. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir penasaran, saat ini informasi muncul di hadapan mereka. Para penjelajah yang datang dari keluarga-keluarga dan planet-planet yang berbeda itu memiliki pemahaman tentang beberapa cerita dan masalah penjelajah. Namun Luo Feng dan saudara-saudaranya belum terlalu lama berinteraksi dengan alam semesta virtual, mereka belum benar-benar tahu banyak. Cepatlah, jangan biarkan mereka mencurinya terlebih dahulu. Heruo berteriak,
timnya dengan cepat bergegas menuju lubang-lubang hitam. Meskipun Luo Feng merasa curiga, kelompoknya tetap mengikuti. Kelompok-kelompok besar tim dan pasukan menuju lubang-lubang hitam. Luo Feng, jangan cemas. Suara Babata bergema, kamu bisa menunggu beberapa menit dan semuanya akan baik-baik saja. Babata, apa itu dunia di dalam dunia? Tanya Luo Feng. Seorang penguasa sektor mampu menciptakan dunia, ini kau tahu. Dan di dalam dunia ini sendiri, menciptakan dunia tersembunyi lainnya. Dunia kedua ini, dikenal sebagai dunia di dalam dunia. Babata menjelaskan, namun, untuk dapat membangun dunia di dalam dunia, pertama-tama seseorang harus memastikan bahwa dunia kedua cukup stabil, dan itu membutuhkan sejumlah besar kristal alam semesta sebagai fondasinya. Luo Feng mengerti, dunia petir, ini tersembunyi di dalam sebuah villa di bintang Changlan. Dan dunia di dalam dunia ini tersembunyi di dalam tempat rahasia di dunia guntur. Biaya membangun dunia di dalam dunia sangatlah besar. Oleh karena itu, sebagian besar digunakan untuk menyimpan dan menyembunyikan harta karun, hanya karena itu orang tidak akan mempermasalahkan biaya dan membangunnya. Kata Babata, ... Lubang hitam yang muncul di pegunungan di sekitar lembah angin dan petir menarik perhatian banyak penjelajah. Di antaranya ada satu kelompok yang semuanya mengenakan seragam hitam, 9 tingkat bintang 9 dan 1 tingkat bintang 2, itu adalah kelompok awal yang telah menyerang dan membunuh badak besi bertanduk, tim Pangeran ke-9. Tuan, seorang pengawal berkata dengan hormat. Menarik, sangat menarik. Pemuda berkulit pucat itu memegang pisau tempur, menatap lubang hitam, sambil tersenyum, dunia di dalam dunia. Biaya membangun dunia itu sendiri sudah cukup besar. Untuk membangun dunia lain di dalam dunia pertama, kesulitannya lebih dari 10 kali lebih sulit. Tuan Sektor, untuk benar-benar menanggung biaya yang sangat besar untuk membangun dunia di dalam dunia, pasti ada beberapa harta karun nyata yang tersembunyi di dalamnya. Dunia petir ini sudah lama digali oleh orang lain. Dan kemudian tempat ini bahkan menjadi tempat ujian tentara bayaran semesta. Setelah sekian lama, dengan banyaknya orang yang keluar masuk, tidak seorang pun menemukan dunia di dalam dunia ini. Sebenarnya dunia ini tidak sengaja dibuka oleh tim itu. Pemuda itu tersenyum, beruntung. Ini benar-benar keberuntungan. Keberuntungan Tuan selalu baik. Pengawal berseragam hitam itu berkata dengan hormat. Tidak, dunia di dalam dunia ini adalah sepotong daging gemuk yang terlalu besar. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, sesuatu yang membuat Tuan Sektor tidak peduli dengan biaya dan membangun dunia baru untuk benar-benar menyembunyikannya, itu pasti harta karun yang bahkan akan membuat Tuan Sektor lainnya tergila-gila. Berita tentang dunia di dalam dunia ini akan segera menyebar ke 4 organisasi, yang terkuat dari kekaisaran kita, Tuan Domain dan bahkan Tuan Sektor akan bergegas. Karena itu, kelompok penjelajah tingkat bintang ini tidak akan bisa mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Pemuda itu berkata dengan nada merendahkan, jika kau, sang penguasa, mendapatkan harta karun, yang kuat tetap tidak akan berani merebutnya darimu. Kata pengawal berseragam hitam itu. Pemuda itu tersenyum. Tim yang paling dekat dengan pintu masuk telah mengirim robot mereka masuk melalui pintu masuk dan robot itu kembali. Pintu masuk ke dunia di dalam dunia aman. Ayo, kita akan masuk. Pemuda itu memerintahkan, 9 pengawal itu menurut. Cepat, pintu masuk ke dunia di dalam dunia aman, kita bisa masuk. Saudara-saudara gedung 100 harimau cepatlah masuk. Semua penjelajah tingkat bintang menjadi gila karena terburu-buru, dan kelompok Luo Feng beserta kelompok Heruo dengan cepat melewati lubang hitam bersama yang lainnya. Ini dunia di dalam dunia. Luo Feng melihat sekeliling, dunia di dalamnya saat ini adalah malam yang gelap. Dalam kegelapannya benang-benang cahaya kecil melayang turun, membuat orang tidak dapat melihat jauh dengan mata telanjang. Saudara Luo Feng, harap tunggu, saya harus melaporkan berita itu ke organisasi saya. Kata Heruo, melapor ke organisasi. Luo Feng menatap Heruo, Hong dan Dewa Petir juga terkejut. Menghadapi masalah sebesar itu, jika saya berani tidak melaporkannya, setelah kejadian itu, saya pasti akan menderita karenanya. Heruo menggelengkan kepalanya, di sampingnya, rekannya yang lain telah menutup matanya dan kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Setelah itu Heruo menutup matanya. Adapun 2 pengawal, mereka berdiri di samping mereka dan menjaga. Luo Feng mendesah pelan, para pewaris dan pengikut di bawah organisasi ini,
pengaruh organisasi terhadap mereka terlalu tidak masuk akal. Sepertinya, keempat organisasi di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam akan mengetahui berita itu dengan sangat cepat. Medan bintang Black Dragon Mountain, berisi lebih dari 8.000 galaksi, jumlah planet kehidupan berkisar dalam triliunan. Koneksi dan akar keempat organisasi tersebar di banyak galaksi, dan yang dalam hal posisi, kekuatan, Black Cloud Guild, North Dragon City, 100 Tiger Building dan Tri-Axe Mountain, yang terkuat yang tak terbantahkan adalah Tri-Axe Mountain. Tri-Axe Mountain berbeda dari 3 organisasi lainnya. 3 organisasi lainnya melatih elit mereka tetapi Tri-Axe Mountain bahkan tidak menerima level bintang, persyaratan terendah untuk bergabung dengan mereka adalah menjadi level semesta. Dalam hal posisi, Tri-Axe Mountain, level semesta mereka adalah prajurit, domain lord mereka adalah komandan dan sektor lord mereka adalah jenderal. Menurut kabar angin, 3 pendiri Tri-Axe Mountain memiliki pangkat tertinggi, jenderal. Ketiga pendiri ini, 2 telah menjadi abadi sementara yang lain mencapai puncak penguasa sektor puluhan ribu tahun yang lalu, dianggap tak terkalahkan di antara para penguasa sektor. Setelah ini tidak ada berita tentangnya, tidak ada yang tahu apakah dia menjadi abadi atau mati. Anda berbicara tentang dunia petir di bintang Changlan. Seorang pria berpakaian seragam tempur merah tua, mengenakan jubah hitam yang aneh, berkata kepada seorang pria tua dengan jubah putih dan rambut perak. Baik, Jenderal, pria tua itu berkata dengan hormat. Anda boleh pergi. Jenderal itu memerintahkan. Baik, Tuan. Siluet pria tua itu menghilang dalam sekejap. Pria berpakaian seragam tempur merah tua itu sedikit melengkungkan bibirnya, matanya berkilat karena listrik, jari-jarinya bergerak pelan, ruang di sekitarnya mulai beriak, bahkan menciptakan sedikit robekan di ruang itu. Sang jenderal memerintahkan, dunia petir, adalah sesuatu yang diciptakan Kabu saat itu. Tidak heran tidak seorang pun mampu menemukan harta karun yang disembunyikannya. Dia benar-benar menciptakan dunia di dalam dunia. Aliansi prajurit bayaran semesta juga sangat menarik. Mereka telah lama menemukan dan menggali dunia petir ini selama bertahun-tahun, mengambil semua harta karunnya. Baru setelah itu mereka mengirim sejumlah besar binatang buas dan menjadikannya tempat ujian. Siapa sangka, tempat ujian ini akan memiliki dunia di dalam dunia. Sangat menarik. Kabu, setelah meninggal selama 10 juta tahun, kau masih membuat kami khawatir. Mata sang jenderal berbinar, tatapannya seolah-olah dapat membuat lubang di ruang angkasa. Saat itu, teknik rahasia ruang angkasa yang diperolehnya bahkan mungkin tertinggal di dunia di dalam dunia itu. Dunia petir, saat itu penguasa sektor dunia petir Kabu menciptakannya, dan ada dunia di dalam dunia. Penguasa sektor Kabu menciptakan dunia kedua ini, harta karun yang ia sembunyikan di dalamnya jelas bukan harta karun biasa. Untungnya, bintang Changlan tidak terlalu jauh dari tempatku berada. Haha. Cepat, 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 cepat ke kapal. Segera berangkat ke bintang Changlan. Di pangkalan tertentu, sejumlah besar tahap bintang level 9 dengan cepat menyerbu ke dalam kapal. Setelah itu 2 penguasa domain memasuki kapal dan mereka segera berangkat. Hari itu, berita itu mengguncang seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Meskipun Kekaisaran Gunung Naga Hitam memerintah lebih dari 8.000 galaksi, satu penguasa sektor masih dianggap sebagai puncak kekuatan dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Misalnya 6 keluarga besar, semuanya mendapat posisi mereka karena memiliki satu penguasa sektor. Pencipta dunia petir, penguasa sektor Kabu adalah puncak penguasa sektor saat itu. Dia menciptakan dunia di dalam dunia, harta karun apa saja yang ada di dalamnya. Seluruh Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan keluarga kerajaan mengirimkan orang-orang dan pasukannya. Keempat organisasi mengirimkan yang terkuat. Di mata yang terkuat, penjelajah tingkat bintang mungkin adalah orang-orang yang menemukan dunia di dalam dunia, namun orang-orang yang sebenarnya mampu memperoleh harta karun di dalamnya tidak diragukan lagi adalah orang-orang ini. Tingkat bintang, mereka adalah umpan meriam. Di planet merah menyala, diameter 8.600 km, permukaannya dipenuhi pasir merah, planet berpasir dan berbatu ini tidak memiliki kesempatan untuk kehidupan. Suhu permukaannya mencapai lebih dari 3.000 derajat, tidak cocok untuk kehidupan manusia biasa. Planet jenis ini dapat ditemukan di seluruh alam semesta. Di planet ini, di gunung tinggi berwarna merah menyala. Angin meniup pasir,
ada keheningan yang mematikan di gunung. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh gunung meledak dengan dahsyat, triliunan puing berhamburan ke segala arah dan beterbangan. Api ungu melesat ke langit, ditelan oleh api ungu, mengenakan baju besi, mata menyala, seorang pria botak melayang di udara, dahinya memiliki tato api yang aneh. Tuan Sektor Kabu benar-benar meninggalkan dunia di dalam dunia. Tidak heran setelah bertahun-tahun tidak ada yang mendengar berita tentang di mana dia meninggalkan bola kristal teknik ruang angkasa rahasia. Bola kristal itu mungkin berada di dalam dunia itu. Itu akan menjadi warisan yang lengkap, haha, itu milikku. Gemuruh, tanda seru, sebuah piramida perak besar muncul di hadapannya, sangat mirip dengan kapal otomat di bumi, hanya sedikit lebih kecil. Bagian bawah piramida perak ini secara otomatis terbuka menjadi jalur kecil, di dalamnya warna-warna berkelebat, sangat indah. So, lelaki botak yang diliputi api ungu dan tampak bak dewa itu pun memasuki kapal, setelah itu dengan cepat meninggalkan planet yang mati dan sunyi itu, kecepatannya bertambah dan memasuki perjalanan alam semesta, menuju bintang Changlan.